belum menciptakan bumi 7, Allah SWT menciptakan 7 malaikat. Faja'ala moko ndadekaken sapa Allah likulli samain kedue saben-saben langit minas sab'i saking 7 langit mau malakan ing malaikat bawaban kang ahli jaga lawang kan kang ahli jaga lawang alaiha ing atase saben-saben langit. Jadi pas ya, Allah menciptakan 7 malaikat. Nah, masing-masing ini diperintahkan untuk menjadi penjaga pintu ya, penjaga pintu langit. Jadi langit itu ada pintunya, ya ada kusennya. Bahasa kita ada kusennya, ada pintunya ya. Berarti apa namanya, penduduk bumi kalau bikin pintu ada kusen itu sebenarnya nyontoh ya. Karena di langit itu ada pintu juga ada kusennya. Tapi bukan berupa balak gantung ya. Ada kusennya ya, kusen seperti ini. Nah, iya sungguh. Tapi terbuat dari cahaya. Ya. Nah kalau yang ini kan nggak bisa niru. Kalau terbuat dari cahaya kan nggak bisa nyentel itu. Ya. Fatas'adu mongko munggah sapa al-hafadzatu malaikat hafadzah bi amalil abdi kelawan gawa amale kawula min hina awit saking waktu yusbihu isu-isuan sapa abet sapa kawula ilahina yumsi tumeka maring waktu sore lahu kedue amal mau nurun apa nur cahaya kanuri syamsi kaya sinare srengenge. Terus kan hebat ya. Jadi, cahayanya itu seperti cahayanya matahari ya. Berarti ini amal soleh apa amal toleh? Amal soleh ya. Jadi malaikat hafadzah itu ada ulama yang ada beberapa pendapat gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa malaikat yang diutus oleh Allah SWT untuk keliling dunia ya, mencari orang-orang yang berbuat baik, termasuk orang-orang yang berkumpul untuk zikir kepada Allah SWT. Nah itu malaikat hafadzah ini terus membawa amal-amal soleh tadi itu dilaporkan kepada Allah SWT. Ada yang berpendapat malaikat safaroh namanya. Jadi safar ini apa? Lungo. Lungo keliling dunia. Jadi pokoknya ada orang berbuat baik dicatat apa yang dilakukan itu terus begitu. Nggak berhenti ya. Seluruh orang yang berbuat baik, entah itu zikir, entah itu sholat, entah itu baca Quran, pokoknya seluruhnya amal-amal soleh itu. Nah, itu yang apa namanya, yang melilingi itu namanya malaikat safaroh. Kalau di sini hadis ini tadi malaikat hafadzah. Mulai pagi
Ya, pagi itu ukurannya ya subuh. Ya, mulai subuh sampai sore. Sore berarti ukurannya maghrib. Ya. Nah, orang-orang yang berbuat baik itu amalnya dibawa, dicatat gitu ya, dibawa oleh malaikat hafadhah ini. Nah, ini percaya karena amal soleh, cahayanya seperti cahaya matahari. Hatta idza su'idat, hingga tatkala munggah sapa malaikat hafadha bihi kelawan amal wau ila sama'id dunya, maring langit donya. Zakathu, mongko ngalem sapa malaikat hu ing amal. Ngalem napa nggih? Ngelem niku napa? Memuji ya, memuji. Ngelem kalau di sini ngalem ya, artinya itu memuji-muji. Ini loh amal soleh, ini loh hebat, bercahaya seperti cahayanya matahari. Fakat tarathu, lan ngakeh-ngakehake sapa para malaikat hu ing amal wau. Fayaqulu, mongko ngucap sapa al malakul muwakkalu biha, malaikat kang dipasrai kelawan langit donya, langit pertama maksudnya di sini. Lil hafadzati, maring malaikat hafadzah, idribu, mukula sira kabeh bihadzal amali kelawan ikilah amal, wajha sahibihi, ing raine wong kang anduweni amal iki. Ana utawi ingsun iku sahibul ghibah, kang jaga wong ahli ngrasani. Amaroni, merentah ing ingsun sapa Rabbi pangeran ingsun, alla ad'a, ing yento ora ngumbar ingsun amalaman ing amale wong irtaba kang ahli ngrasani sapa wong annasa ing menungso, yujawizuni hale nglewati apa amal ni ing ingsun ila ghairi maring liyane ingsun. Ya. Nah, malaikat hafadhah yang membawa amal soleh tadi itu memuji-muji karena bagusnya amal soleh itu tadi, memperbanyak ya amal soleh tadi itu. Jadi oh ini loh amal soleh ini loh bagus, ini loh banyak gitu. Sampai di langit pertama ternyata di sana malaikat hafadhah disuruh oleh malaikat yang menjaga langit pertama ini untuk mengembalikan amal soleh tadi itu kepada pelakunya. Bahkan bukan cuma suruh bawa kembali, tapi pukulkan ke wajahnya ya. Artinya apa? Ditolak ya, ditolak amal solehnya yang begitu tadi loh, yang bercahaya seperti cahayanya matahari tadi itu, ternyata tidak lulus sensor di langit pertama, tidak lulus. Jadi suruh kembalikan, sudah pukulkan kepada orang yang melakukannya. Nah, malaikat yang penjaga langit pertama ini bilang kepada malaikat hafadhah, saya ini adalah penjaga ghibah. Allah SWT memerintahkan aku untuk tidak membiarkan amal soleh yang pelakunya itu masih ahli ghibah untuk melewati saya. Maksudnya jangan sampai melewati langit pertama. Saya ini ahli ghibah, tapi amal soleh saya banyak ya. Entah itu mengajar, entah ngaji sendiri, entah apa
sedekah, entah sholat, entah apa namanya qiyamul lail, pokoknya macam-macam sudah ya. Nah, tapi kalau saya ini masih ahli ghibah, di langit pertama tidak lulus sensor. Apa ini amalnya orang ahli apa namanya ngerasa nih, sudah pokol kan, sudah tidak lulus. Amal solehnya bagus, cuma pelakunya ini masih suka kenapa ghibah, ngerasa nih. Langit pertama ini sih gak lulus ya, gak lulus sensor. Masya Allah. Ya, kita kadang jaga, kadang koncone sih gak jaga. Ya, kita sudah jaga, jangan sampai bicara membicarakan orang lain sudah. Entah kebaikannya, entah kejelekannya. Pokoknya menjaga topik saya, topik kita itu ya kita. Topik pembicaraan kita itu ya kita, jangan orang lain. Kalau topik pembicaraannya itu orang lain, itu pasti nanti akan menggok ke sana. Awalnya baik, tapi tapi ya memang manusia. Ada yang sempurna seperti kapas itu, putih, bersih, tidak ada coretan sama sekali. Tidak ada. Mesti ada coretan-coretan itu. Entah coretan itu hitam, entah rodok kuning, entah abu-abu gitu. Pasti ada coretan. Ya. Namanya manusia. Nah itu makanya salah satu trik ya, cara supaya bisa apa namanya menghindari riba itu, pembicaraan kita topiknya adalah kita. Gitu. Jangan topiknya orang lain. Nah kebanyakan itu apa namanya topiknya itu orang lain. Sebab kalau topiknya itu kita gak seru katanya gitu. Nah, kalau topiknya orang lain kan seru gitu. Ya. Masya Allah. Langit pertama gagal. Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa ta'ti mongko kari-kari teka sapa al hafadzatu malaikat hafadha bi amalin sholihin kelawan gawa amal kang bagus min a'malil abdi sangking piro-piro amale kawula fatuzakkihi mongko ngelem sapa malaikat ing amal wau wa tukatsiruhu lan milang-milang akeh sapa malaikat hu ing amal soleh hatta tablugha hingga teka sapa malaikat bihi kelawan gawa amal wau ilas sama itsaniyah maring langit kang kaping pindho. Fayaqulu mongko ngucap sapa malaikat lahum maring malaikat hafadha sapa al malaku malaikat al muwakkalu biha kang dipasrai kelawan langit kedua. Qifu lereno sira kabeh wadribu lan mukulo sira kabeh bihadzal amali kelawan ikilah amal wajha sahibihi ing raine wong kang duweni amal annahu sak temene wong kang nglakoni amal iki aroda ngarepaken sapa wong bi amali kelawan amale wong aradad dunya ing manfaat bondo donya amaroni merentah ing ingsun Rabbi sapa ing pangeran ingsun alla adaa ing yento ora ngumbar ingsun amalahu ing amale wong yujawizuni hale nglewati ing ingsun ila ghairi maring liyane ingsun. Maring liyane ingsun maksudnya malaikat selanjutnya, malaikat penjaga langit ketiga maksudnya gitu.
Innahu sak temene wong iku kana ana sapa wong yaftakhiru sombong sapa wong alan nasi ing atase menungso fi majalisihim ing dalem pira-pira pelungguhane wong akeh. Ana utawi ingsun malaikat niku wau matur malakul fakhri, malaikat kang nguasani wong sombong. Dari langit kedua itu sensor untuk fakhr. Fakhr itu bukan sombong ya, bangga ya, bangga diri atau ujub ya. Fakhr ujub sama. Jadi di langit kedua ini meneruskan cerita Rasulullah SAW tadi itu. Ada malaikat membawa amal soleh. Langit pertama lulus. Jadi orang ini sudah bukan ahli ngerasani sudah. Ya. Sampai bisa nembus langit pertama. Sampai di langit kedua dicegat, gifu, berhenti berhenti, bawa kembali, pukulkan kepada pelakunya ini pelakunya ini melakukan amal soleh ya, karena mengharapkan dunia ya, dunia yang dimaksud itu adalah bangga tadi itu, untuk bangga-banggaan ya. Berbuat amal soleh untuk bangga-banggaan ya. Ini manusiawi semua ini ya lah, tapi kalau memang itu ya orang kalau kita itu memahami betul makna la haula wala quwata illa billah ya, insya Allah tidak ada perasaan bangga itu tidak ada. Sebab kita bisa melakukan amal soleh itu karena ada pertolongan Allah SWT. Kalau tidak ditolong sedikit pun amal soleh tidak bisa kita lakukan. Nah kalau sudah begitu, sudah paham gitu, sudah hilang ya. Nah, cuma hilangnya ini perlu dipermanenkan. Kadang-kadang hilang sekarang, nanti besok muncul lagi ya, kadang-kadang begitu. Sekali sudah alhamdulillah sudah ingat gitu ya, sudah hilang, nggak bangga-bangga, besok kumat lagi ya, penyakit itu ada kumatnya. Nah ini kan tiap hari, jadi tiap hari mulai pagi sampai sore, tiap hari itu begitu. Qala dawuh sapa Rasulullah SAW, wa tas'adu, saya jelaskan begitu, paham ya? Yang enggak paham bahasa Indonesia bahasa Jawa paham? Brilian, paham ya? Watas adu lan munggah sapa al hafadzatu malaikat hafadzah bi amalil abdi kelawan gawa amale kawula ya betahiju kang mencorong nuran cahayae min sodakotin sangking sodakoh. Amalnya tadi itu berupa sodako, wa sholatin lan sholat, wa siyamin lan poso. Qad a'jaba teman-teman gawa akan apa amal al-hafadzata, insyaallah gitu ya. Jadi bukan al-hafadzatu tapi al-hafadzata. Tengriki? Oh nggih, leres. Al-hafadzata yang diterjemahnya ini harokatnya bisa diganti
qad a'jaba temen-temen gawakaken apa amal wau al hafadzata ing malaikat hafadzah. Saking hebatnya sampai mencorong apa cahayanya itu mencorong napa mencorong itu. Iya, memancar ya, memancar. Cahayanya memancar. Sampai malaikat hafadzah kagum. Ada amal soleh yang begini hebat ini. Ini yang dibikin kagum itu malaikat. Sembarangan. Kalau yang dibikin kagum itu orang biasa ya, biasa ukurannya kan gitu. Nah ini yang bikin kagum apa? Yang apa namanya? Yang dibikin kagum itu apa? Malaikat. Padahal malaikat itu sudah luar biasa. Ini dibikin kagum. Saking hebatnya amal soleh itu tadi. Fayujawizuna mongko ngliwati malaikat hafadzah bihi kelawan gawa amal ilas sama itsalitsati maring langit kang kaping 3. Berarti langit pertama lolos, wis gak ada ghibahnya orang ini. Langit kedua lolos, berarti tidak ada bangganya sudah. Langit ketiga sekarang. Fayaqulu mongko ngucap sapa lahum maring malaikat hafadzah sapa al malaku malaikat al muwakkalu biha kang dipasrai kelawan langit 3. Kifu lereno sira kabeh wadribu lan mukula sira kabeh bihadzal amali kelawan ikilah amal wajha sahibi ing raine wong kang duweni amal mboten akal niku. Teng terjemah ini ku akal nggih. Kang duweni amal. Ana utawi ingsun malakul kibri, malaikat kang jaga wong takabur. Amaroni merentah ing ingsun sapa Rabbi pangeran ingsun Allah adaa ing yen to ora ninggal ingsun amalahu ing amale wong kang takabur. Yujawizuni itu apa dhammah ya. Yujawizuni hale ngliwati apa amal ni ing ingsun ila ghairi maring malaikat liyane ingsun. Innahu sak temene wong iku kana ana sapa wong yatakabbaru gumedhe alan nasi ing atase menungsa fi majalisihim ing dalem pira-pira pelungguhane menungsa. Nah, berarti langit ketiga ini menjaga apa? Takabur ya, menjaga takabur. Jadi sudah lepas riba, sudah lepas apa ujub atau fakhr tadi itu. Nah, langit ketiga dikoreksi takaburnya. Oh, masih ada takaburnya. Balik. Ya bahasa kasarnya itu. Balik, bawa kembali. Pukulkan ke orangnya ini, pelakunya ini. Dia itu masih takabur. Ringkesnya rembak itu begitu. Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tas'adulan munggah sapa malaikat sapa al hafadzatu malaikat hafadzah bi amalil abdi kelawan gawa amali kawula yazhu hale padang apa amal wau kama yazhu kaya oleh madangi oleh padang gitu ya. Al kaukabu lentang ad-durriyu kang mencorong lahu dawiyun kang iku kedue amal gitu. Lahu iku kedue amal utawi dawiyun swara
Jadi gemuruh itu. Ya, suara gemuruh. Min tasbihin saking tasbih, amal berupa tasbih, bacaan tasbih, wa sholatin lan sholat, wa siyamin lan poso, wa hajjin dan haji, wa umratin lan umroh. Wah, hebat-hebat ini ya. Amalnya itu hebat-hebat. Hatta yujawizuna, sehingga ngliwati sapa malaikat hafadha bi kelawan amal iku mau ilas sama irrabi'ah, maring langit kang kaping 4. Kaya kulo mongko ngucap lahum maring malaikat hafadha sapa al malaku, malaikat al muwakkalu biha kang dipasrai kelawan langit 4. Kifu lereno sira kabeh, wadribu lan mukula sira kabeh bihadal amali kelawan ikilah amal, wajha sahibihi ing raine wong kang anduweni amal, wa dhahrahu lan gegere wong iku, wa batnahu lan wetenge wong iku. Ana sahibul ujubi. Wah, ini ujub di sini ya. Kalau yang tadi itu fakhr, bangga-banggaan. Ujub itu ya bangga sama. Lebih itu lagi nih berarti. Jadi ada apa namanya, pemilahan tersendiri ya. Jadi ada fakhr, ada takabur, ada ujub. Ya mirip-mirip. Ana sahibul ujubi, utawi ingsun iku sahibul ujubi kang jaga amal ujub. Amaroni merentah ing ingsun sapa Rabbi pangeran ingsun alla ad'a ing yen to ora ngumbar ingsun amalahu ing amale wong kang ujub yujawizuni hale ngliwati sapa apa amal ila ghairi maring liyane ingsun. Innahu sak temene wong iku kana ana sapa wong iku idza amila tatkalane ngamal amalan ing sijine amal adkhala mongko nglepokaken sapa wong iku ala ujba ujub fihi ing dalem amal. Malaikat ke langit keempat ya. Jadi ada ujub, kalau tadi itu fakhr ya apa diartikan apa ya enaknya ya. Fakhr itu ya bangga, ujub juga bangga. Atau gini aja, ujub itu diartikan apa? Kagum pada diri sendiri ya, kagum pada diri sendiri supaya beda ya. Jadi ujub ini langit keempat itu malaikat yang menjaga amal dari penyakit ujub atau kagum pada diri sendiri. Artinya kalau ada orang melakukan amal soleh kemudian dia kagum pada dirinya, pada amal soleh yang sudah dia lakukan, maka tidak lulus di langit keempat. Ya. Gampang apa sulit ini ya? Hah? Gampang, dikatakan gampang bisa, dikatakan sulit juga bisa. Pilih yang mana? Yang gampang apa yang sulit? Lah wong sahabat saja sampai nangis-nangis ya. Padahal sahabat itu ya. Padahal sahabat, hebatnya sahabat itu sampai para ulama itu sepakat ya, andai kata cahaya yang diterima oleh wali sak donya, wali sak donya, wali seluruh dunia itu banyak ya, berapa jumlahnya wali seluruh dunia? 124.000, itu banyak. Cahaya yang diberikan oleh Allah SWT kepada wali-walinya
124.000 itu ya dikumpulkan jadi satu, dibandingkan dengan cahaya yang diterima oleh seorang sahabat di hadapannya Rasulullah SAW, tidak bisa ngalahkan. Jadi seorang sahabat, cahaya yang dia terima dari Rasulullah SAW tidak bisa mengalahkan gitu ya, mengalahkan cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada wali seluruh dunia. Loh, itu saja masih nangis, ya apa gimana saya ini gitu, nangisnya gitu ya. Ya itu kan sahabat, kalau kita kan beda. Ya. Ya, kita tahu begini gitu ya, biar berusaha maksimal untuk meninggalkan. Terus kalau sudah kita kaitkan dengan para sahabat tadi itu, sahabat punya murid tabiin, punya murid tabiut tabiin, punya murid para ulama sampai kepada guru-guru kita. Itu kita hubungkan ke sana supaya kita ini dapat kebaikan itu ya dari beliau-beliau itu. Diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya karena ada beliau-beliau itu. Jangan sampai kita melihat diri kita bisa, jangan. Kita bisa begini, jangan menganggap diri kita yang bisa, tapi karena dari guru-guru tadi itu. Karena mereka itu luar biasa ya amalnya. Gitu. Kalau misalnya guru kita yang ini, gitu ya. Itu beliaunya juga merasa begitu dari gurunya, gitu ya. Gurunya ini juga merasa dari gurunya, terus nanti ujung-ujungnya sampai kepada Rasulullah SAW. Nah itu. Kalau begitu jadi enak. Amal sedikit itu bisa jadi banyak. Amal biasa jadi luar biasa. Kalau begitu, ya. Nah, ini masih keempat ini aja sudah rasanya amal kita kan gak sing lolos ini. Ini padahal ini masih 4 ini. Iya. Nah, waktu melakukan sudah tidak ada ujub, tidak ada takabur, tidak ada. Tapi besok muncul misalnya malah cerita kan muncul bangganya, muncul kagumnya itu misalnya gitu, macam-macam. Kalau nggak diceritakan, apa? Kalau cuma dipakai sendiri nggak diceritakan apa termasuk? Maksudnya? Oh iya, bangga seperti bangga, takabur tadi itu kan perbuatan hati. Orang lain tidak tahu, yang tahu dirinya sendiri. Sekalipun tidak diceritakan, yang misalnya saya diam ini, saya ini pendiam misalnya gitu. Jadi amal soleh yang saya lakukan tidak sama sekali tidak ada yang tahu, tidak pernah saya ceritakan. Bahkan kepada istri dan anak saya misalnya. Tapi dalam hati saya ada bangga, mungkin, ya. Nah, ini, kalau orang lain cerita, saya tidak cerita. Paham ya? Rapat ya? Wis kada sing lulus. Masya Allah. Repot. Ya. Jaga-jaga. Ya sama dengan tadi itu loh, dari langit pertama kita udah jaga, nggak mau ghibah,
ada orang ghibah, mau ghibah kita bisa ninggalkan gitu, atau bisa stop mau ghibah stop, jangan ghibah gitu ya, misalnya begitu. Atau sudah pokoknya kita hindari, sudah bisa ya. Tapi orang lain ini yang enggak menjaga. Kitanya sudah menjaga, orang lain yang enggak menjaga. Sudah misalnya diajak ngerasani enggak mau, stop. Loh, nyetop ini kan ya nanti jangan-jangan waktu nyetop itu muncul awak musik ghibah, awak dewi wis gak ghibah. Masuk kepada fakhr, masuk kepada bangga, masuk kepada ujub, serempet pokoknya. Ya apa? Loh, menasihati orang, nyetop orang untuk berbuat jelek kan berarti nahi mungkar. Baik enggak? Baik. Muncul itu tadi. Sampean masih suka ghibah, saya ini loh sudah menjaga. Loh. Muncul fakhrnya, bangganya, repot. Ya karena memang hati itu tidak ada yang tahu, malak-maliknya itu gak kroso. Kok kroso gitu pas menceng awake melok menceng gitu. Enak ya. Lah begini tidak ada indikasinya, itu tidak ada. Yang tahu ya dirinya sendiri. Jadi apa itu tadi? Tidak cerita, sudah maunya disimpan itu. Tapi muncul dalam hatinya, orang lain cerita-cerita, saya ini sudah tidak cerita-cerita. Kena lagi sudah. Ya. Ya. Masya Allah. Dihubungkan dengan sesuatu amal yang belum disampaikan, masih dalam hati tidak memiliki dosa, itu gimana? Maksudnya dalam hati kan belum kita lakukan gitu lah, kan tidak termasuk kejelekan apa kebaikan? Kebaikannya seperti ujub tadi, kebanggaan itu termasuk tidak disampaikan, cuma dalam hati ada hati yang mengatakan kalau belum disampaikan belum dilaksanakan, belum masuk dosa. Iya. Ya ini begini ya. Kalau kejelekan, ya kejelekan itu kejelekan zahir. Iya. Itu tadi kalau masih ada rencana tapi tidak dilaksanakan, tidak ditulis dosa. Bener tidak ditulis dosa. Jadi ini pembahasannya sudah bukan masalah dosa atau amal soleh. Ini semua yang diceritakan tadi itu amal soleh bukan? Amal soleh. Cuma amal solehnya ini masih disensor ternyata. Loh, sudah terjadi amal soleh, sudah muncul pahalanya belum? Muncul lah ini tadi. Ada cahaya. Itu kan perwujudan daripada amal soleh, pahala itu tadi. Paham ya? Bercahaya sampai bersuara gemuruh. Jadi kayak pesawat itu. Saking hebatnya itu, saking banyaknya amal tadi itu, saking hebatnya. Lo sudah begitu sudah, lo sampai malaikat apa tadi lo heran, napa kagum. Ada apa amal soleh kayak gini, sampai begitu. Tapi ngeletek di napa ngeletek niku? Nggih. Di langit 4 gagal. Apa ini? Bawa kembali. Napa? Ya, padahal sudah begitu sudah. Bukan cuma bercahaya, bersinar, tapi juga bersuara gemuruh. Saking hebatnya ini. Ternyata masih gagal. Dan lagi daya itu tadi. Jadi begitu. Jadi ini pembahasannya memang sudah pembahasan tentang kualitas amal soleh, bukan antara amal soleh dan amal bertoleh atau kebaikan dan keburukan, bukan.
Yang dibicarakan ini sudah amal soleh semua. Cuma kualitas amal solehnya tadi itu masih campur, masih nggih bahasanya dengan ternodai tadi itu. Ya, masih ternodai. Amal solehnya iya, tapi masih riba. Nah, itu kualitas amal solehnya jadinya turun. Paham nggih? Turunnya itu bagaimana? Berakibat tidak bisa nyampe kepada Allah SWT. Di langit pertama gagal, langit kedua begitu. Jadi yang yang ditanyakan Pak Boy tadi itu sudah tidak membahas amal baik dan amal buruk, bukan. Ini amal baik semua yang dibahas ini. Cuma pelakunya ini masih punya sifat-sifat yang gak baik tadi itu. Ya memang kayak takabur, ujub itu ada di dalam hati. Nah itu jadi pertimbangan gitu ya. Jadi pertimbangan amal itu diterima oleh Allah apa tidak. Makanya kalau misalnya ada Rasulullah SAW misalnya dalam hadis beliau menyatakan amal yang diterima itu sudah luar biasa itu. Jadi contoh misalnya siapa yang duduk setelah sholat subuh sampai sampai terbit matahari untuk zikir kepada Allah SWT, maka dia diberi pahala haji dan umroh tamat sempurna. Itu berarti luar biasa sudah. Karena kalau sudah dinyatakan sempurna, sekalipun amalnya seperti itu gitu ya, itu sudah luar biasa. Amalnya kan kayak sedikit kan, sedikit apa katanya, sedikit, cuma 1,5 jam katakan begitu. Nggih. Duduk tak, muter tasbih, maca Allah, subhanallah, astagfirullah, pokoknya zikir sampai terbit matahari. Cuma 1,5 jam itu diberi pahala haji umroh sempurnanya sampai di 3 kali oleh Rasulullah. Itu berarti luar biasa. Sudah luar biasa kan, sempurna diterima. Nah, muncul ndak ujubnya, muncul ndak takaburnya, gitu jadinya. Jadi kualitasnya seperti itu. Oke. Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tas'adulan munggah sapa al hafadzatu malaikat hafadzah bi amalin abdi kelawan gawa amali kawula hatta yujawizuna hingga ngliwati sapa malaikat hafadzah ila sama'il khamisah maring langit kaping 5 kang kaping 5 ka'annahu kaya sak temene amal iku al-arus al-urus nggih. Dateng ngriki di kitab syarahnya ada harokatnya, ada urus kemanten nggih. Walimatul arus apa walimatul urus? Sing nate dados kemanten niku. Walimatul urus nggih. Ka'annahu kaya sak temene amal iku mau al-aurusu penganten al-mazfufatu kang den ering ila ba'liha maring bojo lanange. Jadi ya apa diiringi ini nggih diiringi. Ada pengiringnya. Ini artinya digabung dengan tadi itu ya.
jadi bercahaya, bersinar, sampai mencorong, mencorong tadi itu, memancar cahayanya itu, terus bersuara sampai kagum malaikat pembawanya itu. Nah ini yang kelima ini sampai diiring, sampai dikarak lah, dikarak. Ngertos nggak dikarak ya? Pak Brilian ngertos. Dikarak, dikawal, gitu ya. Saking hebatnya ini. Ya. Fayaqulu mongko ngucap sapa al malaku malaikat al muwakkalu biha kang dipasrai kelawan jaga. Apa niku? Jaga amal. Kifu lereno sira kabeh wadribu lan mukula sira kabeh bihadzal amali kelawan ikilah amal wajha sahibihi ing raine wong kang duweni amal. Wahmiluhu lan mikulono sira kabeh ing amal ala atiqi. Napa mikulono? Pekulkan gitu. Masa pekulkan ya? Bebankan, mungkin gitu lebih itu, bebankan amal ini ala atiqihi ing atase pundake wong iku. Jadi tidak hanya dipukulkan ke orang itu, tapi suruh mekul. Ana malakul hasadi utawi ingsun iku malaikat kang jaga wong kang hasud. Langit ke 5. Innahu sak temene wong iku, wong kang amal iku mau kana ana sapa wong iku yahsudu duweni drengkeni gitu iku drengki ta itu, iya drengki insyaallah itu cetakannya hilang itu. Yahsudu drengki sapa wong man ing wong ya ta'allamu kang ngaji wa ya'malu lan ngamalaken bimithli amalihi apa ilmihi, bimithli amalihi kelawan upamane amale wong kang drengki. Wa kullu man lan utawi saben-saben wong kana kang ana, wa kullu man lan utawi saben-saben wong gitu ya, kana kang ana sapa wong yakhudhu ngalap sapa wong fadlan ing kautaman minal ibadati saking ibadah. Kana mongko ana sapa wong iku yahsuduhum drengki sapa wong ing wong akeh. Wa yaqa'u lan wa yaqa'u fihim, ini berarti satu rangkaian itu ya. Wa yaqa'u fihim lan ngrasani ing dalem wong akeh mau. Amaroni merintah ing ingsun sapa Rabbi pangeran ingsun alla ada'a ing yen to ora ngumbar amalahu amale wong kang drengki yujawizuni hale nglewati ingsun ila ghairi maring liyane ingsun. Langit kelima ini meneliti atau mengoreksi tentang hasud. Jadi digambarkan di sini hasud kalau ada orang yang belajar kemudian melakukan perbuatan atau amal soleh yang sama dengan yang dia lakukan. Paham ya? Misalnya setelah belajar tahu kan, orang ini dia mengamalkan, orang lain juga mengamalkan. Gampangnya disaingi, iya.
ada pesaingnya gitu, hasud dia. Ya. Itu. Atau ada orang yang mendapat keutamaan karena ibadahnya. Gitu. Jadi orang lain yang bagus-bagus itu diireni semua. Nah, kalau iri amal soleh itu sebenarnya kan ada yang boleh ya. Yang kemarin sudah itu la hasada illa fitnatain itu ya. Itu. Kalau irinya itu amal solehnya ingin ditiru itu tidak apa-apa, nggak masuk hasud ini. Ya. Yang tidak boleh itu ini digambarkan tadi. Waya qaufihim. Akhirnya ngerasani. Ya. Jadi misalnya itu ya. Saya dan Ustadz Cipro habis ngaji tentang misalnya apa? Puasa Rejab, besok lah puasa Rejab. Nggih. Nah, saya puasa, Ustadz Cipro juga puasa. Kalau saya hasud sama Ustadz Cipro, itu saya akan cerita ke Ustadz Furqon misalnya. Ustadz, itu apa Ustadz Cipro itu puasa Rejab dah. Puasa Ustaz. Kemarin kan sudah habis ngaji bareng-bareng gitu. Oh iya. Tapi itu paling itu ada maksud yang lah itu dari mungkin itu puasanya itu ingin supaya usahanya lancar itu. Jadi seperti saya kan. Oh ya, lah begitu. Itu buktinya kalau hasud yang nggak bener itu. Kalau hasud yang tadi itu, yang artinya orang lain berbuat baik, ingin niru, lah itu yang baik. Ya. Kalau hasud yang jelek ini tadi, yang masuk disensor tadi itu buktinya itu tadi. Ya. Atau apalah gitu ya. Mungkin masani iku mungkin misalnya apa masani apa Pak. Masani anak iku balik gitu ya. Kalau saya kan puasa lillahi ta'ala. Iya. Iya, jadi makanya kalau amal itu sudah diterima, sudah bebas dari semua itu sudah. Ya, kalau sudah nyampe kepada Allah SWT diterima oleh Allah, berarti sudah bebas ghibah, bebas fakhr, bebas takabur, bebas ujub, bebas hasud. Orang pelakunya sudah tidak punya itu sudah. Ya apa? Yes. Kalau masih ada salah satu dari ini gagal, pukul kembali, sudah pukulkan sama pelakunya. Begitu. Kalau masih belum bebas dari 5 ini, gitu. Itu sampai 7 ini, masih 5 ini masih. Ya, itu. Kalau ini kan gampang, diantaranya misalnya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Itu bisa hilang. Ya. Orang itu tidak sempurna imannya kalau dia tidak bisa merasakan senang untuk saudaranya ketika saudaranya itu dapat kesenangan. Tidak bisa ikut prihatin ketika saudaranya mengalami keprihatinan. Itu sudah insya Allah bisa hilang, gitu kan? Itu hasud yang semacam ini. Karena dipikir gitu ya, aneh ya, ada orang berbuat jelek gak suka. Ada orang berbuat bagus loh, gak suka, kan aneh itu. Nggih.
Kalau orang berbuat jelek tidak disukai itu wajar. Iya. Lah ini orang berbuat baik kok nggak disukai loh, ya apa ini? Heran nih. Ya karena hasud itu tadi. Mungkin maunya itu pokoknya yang baik itu cuma saya gitu, yang lainnya nggak perlu baik-baik gitu. Mungkin gitu. Ya, itu orang hasud itu. Ya. Yang dapat keutamaan itu saya saja, gitu. Yang lain tidak usah. Gitu. Ya Allah. Oh sudah jam 6 lebih ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai 5 dulu. Sampai langit kelima. Sudah tinggi kok langit kelima ini. Ya, saya kira cukup dulu. Lillahi wal barakatuh. Qabul. Al-Fatihah.